Bahkan panitianya lebih ngeri lagi, bahasanya gede-gedenan isinya. Nanti ketika ada acara sehari ada 2 kali ya, dia akan milih yang kira-kira amplopnya lebih itu nyata. Gak tahu di sini. Jadi kita harus mengenalkan. Oh, jangan-jangan di sini ada yang dulu buyutnya adalah seorang tokoh, seorang alim ulama, seorang lurah. Jojono sing bangun masjid iki adalah simbah buyut kita. Itu harus kita sampaikan ke anak cucu kita. Ya. Karena penting sekali. Bapak ibu itu menyampaikan pesan, menyampaikan karya besar generasinya itu penting sekali. Ya. Sehingga anak itu bangga. Ya. Le bapakmu biyen pernah diceritani simbahmu kuwi pernah diceritani bapak maneh, ya kan? Jarine ya kan. Kayak warung masjid sing yang kono gede kae, kayak tanah simbah. Ya. Oh, ya ceritanya bukan mau diakuisisi, bukan, tapi cerita tentang itu loh, simbahmu loh. Coba perhatikan jariahnya kan gitu. Ya. Karena kisahnya begitu, urutannya gitu. Sebenarnya yang ngomong jarang benernya itu pasti wong tua-tua, ya kan. Cah cilik-cilik nggak pernah. Kemudian kecuali dia terajarkan begitu. Kalau anak kecil itu madep-madep dong. Kecuali wong sing rada tua mikir kan gitu. Nah, itu karya besar keluarga besar kita. Wakaf sana. Pahalanya mengalir. Anak kecil udah mikir wakaf, keren apa tidak? Bapak ibu orang mikir kan harus mikir ya kan. Nah kalau anak kecilnya didikannya begitu, dia begitu. Sampai dia rela ya. Saking memahami wakaf itu nanti jadi jariah. Dia sudah mati tapi kemudian masih dapat pahala yang mengalir, dia mikir sampai sana anak kecil itu. Ya, kecuali wong tua mikir, dia mikir tapi kan kena kanggo butuh akhirnya ora sido ya. Kalau anak kecil itu bisa, misalkan di sangoni berapa sangonya rata-rata sehari orang itu mana aduh angel mana ya. Berapa rata-rata di sini standar sango? Kemarin besar juga ya. Seminggu ya? Anak saya sangonnya 2.000. Seminggu 10.000. Enggak. Ya. Jadi anak saya ya segitu ya. Kelas 6. Ya. Dari rumah bawa bekal dia? Enggak. Kalau itu enggak. Dan ada yang tidak setiap hari dia bawa bekal tapi tidak pernah minta uang kecuali ada perintah dari gurunya. Ya ora nopo. Ya. Cuma ya normalnya saya normal ya, artinya jangan sampai kemudian nggak pernah ngasih sangu juga. Mau dikasih 1.000, kasih 2.000 sama, terima kasih gitu. Saya aja heran kadang terenyuh sendiri juga. Ya, itu kelas 3 ya, kelas 3. Ya, jadi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ceritanya desain keluarga muslim itu sama anaknya itu cita-citanya hanya sekedar levelnya dunia. Harusnya levelnya sampai itu yang tadi saya ceritakan. Ketika dia sanggup 5.000, dia mikir wakaf. Sampai sekolahan tempat dia itu ya disumbang oleh dia. Anak-anak level-level kecil kasih wakaf, ini Ustaz wakaf pembangunan. Gimana caranya? Ya memang diajarkan. Sama seperti kita ngajarinya sejak kecil mangane sego ya kenale. Coba sekali-kali diganti sing murah wae. Kenale apa? Ya kok telo. Yo kenale gitu. Ya kan? Kita kan produk kurikulum. Nah, jadi itu
Itu di zaman apa namanya simbahnya, di zaman pamannya, di pengasuhan pamannya sama juga diperlakukan istimewa walaupun Rasul nggak mau. Termasuk di dalam kisah setelah perang Fijar. Nah, setelah perang Fijar ada kisah apa? Hifdul Fudul tadi. Jadi di sana itu ada rapat besar para pemangku wilayahnya Quraisy itu kumpul dan Rasulullah diikutkan. Jadi anak-anak muda itu, anak-anak usia kecil itu kadang itu perlu dilibatkan dalam urusan besar. Sayangnya kita itu seringnya gimana? Nah, cacil ngerti apa? Ngono kita jajan. Kan waktu kecilok kayak ribut itu. Nah, ini persepsi yang enggak ya kan gitu. Sampai rata-rata punya alasan. Kenapa kok daripada aku lagi pengajian anakku wes tak kayak HP aja ben lunga ben aku iso pengajian. Nah, alasannya begitu. Apa harus begitu pertanyaannya gitu kan? Tidak juga. Asal kita dari rumahnya bisa mendesain begitu kan ya, tidak harus begitu juga ya. Hilful budul itu ya. Jadi di awal saya sampaikan secara fisik sudah mapan waktu perang Fijar, secara finansial juga sudah mapan, sudah apa namanya, sudah punya karya ya. Bahkan di usia 10 tahun pun Rasul sudah menghasilkan dari apa? Menggembala kambing. Itu digaji ya, gajian ya. Ya, jadi sudah cara berpikir mandiri itu sudah selesai. Termasuk yatimnya berkali-kali itu kan memaksa seseorang untuk mandiri kalau cara ngajarinya tepat. Tapi kalau ngajarinya wah dilungkas ono santunan yatim gitu ya, sampai diarep-arep ya kan, nah itu repot kalau sampai di level begitu. Apalagi kemudian kita, masyarakat kita begitu seringnya ngasih apa, pancing apa, ngasih ikan, seringnya ngasih ikan, akhirnya nggak bisa tumbuh. Bahkan mereka itu menganggap Anda memberi itu kewajibannya sampean. Ya nurung ngei malah ditagih. Ya wis wayahe, biasanya kan wulan kowe iki ke orang acara. Bahkan panitianya lebih ngeri lagi, apa bahasanya gede-gedenan isinya. Nanti ketika ada acara sehari ada 2 kali ya, dia akan milih yang kira-kira amplopnya lebih itu nyata. Gak tahu di sini sama saja. Ini kan harus dikoreksi dari tradisi kebaikan itu.